Tangkap! Bang! Oh, tangkap! Ini ada pencuri mobil, teman-teman! Weh, tolong kau! Inilah aksi pelaku pencurian yang berusaha kabur dari kejaran petugas di Jalan Nasional Batu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ini ada pencuri mobil, teman-teman! Weh, tolong kau! Pelaku yang mengendarai mobil melaju dengan kencang berusaha kabur dari kejaran warga dan petugas kepolisian. Ini mobil hasil curian, bosku. Aksi pelaku terhenti usai mobil yang dikendarainya menabrak alat berat dan tak habis akal, pelaku pun berusaha kabur ke dalam hutan sebelum akhirnya berhasil ditangkap petugas. Jadi antara Darwin Ritonga dan Rizwanuddin Harahap berangkat dari Bengkali satu mobil. Di pertengahan jalan, si Darwin Ritonga selaku supir diturunkan oleh Rizwanuddin Harahap untuk makan. Pada saat Darwin Ritonga makan di rumah makan, mobil dibawa oleh Rizwanuddin menuju ke arah Batu Jomba. Sepengetahuan dilarikan mobil ke Batu Jomba, Darwin menelpon perusahaan Rapi bahwasannya mobil dilarikan. Dan dari perusahaan Rapi berkoordinasi dengan anggota Polantas yang ada di Batu Jomba untuk menghentikan kendaraan tersebut. Dan setibanya di Batu Jomba lah dapat diamankan pelaku beserta mobil. Namun persoalan tersebut rupanya belum masuk ke ranah hukum lantaran kasus tersebut belum dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban. Bahkan kedua belah pihak saat ini telah berdamai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Inilah video viral saat sebuah sedan mewah yang nyaris diamuk warga dan pengendara lain di Jalan Duren Bangka, Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal ketika sedan mewah yang ditumpangi dua orang tersebut melaju dari arah Kemang menuju perempatan Duren 3. Namun karena kondisi lalu lintas di lokasi macet, pengemudi sedan tancap gas mengambil jalur berlawanan arah. Di saat yang bersamaan sejumlah motor datang dari arah Duren 3, cekcok pun tak terhindarkan di lokasi. Namun bukannya meminta maaf, pengemudi sedan justru mencoba melarikan diri dan menabrak beberapa motor di depannya. Beberapa pengemudi motor coba mengejar mobil yang akhirnya terhenti karena lampu merah. Nggak mau mundur, sedangkan di sini motor tuh dari sini sampai itu lumayan banyak. Sekarang kalau saya mau mundur gimana? Kalau mobil itu harusnya ngalah dong. Mobil yang ngalah. Nah, sedangkan ini kan lampu merah pasti macet. Ada jalur ini trans, ada segala macam. Kan masa harus mundur? Yang ngalah harusnya kan dia. Karena dia di lajur yang berbeda. Salah jalur. Jadi macet kan. Kasus kecelakaan ini selanjutnya ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Mohon atensi, segera meluncur. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan pemirsa, seperti biasa sebagai pembuka kami akan sajikan berita viral hari ini. Di antaranya viral di media sosial, aksi geng motor bersajam berulah kembali. Para geng motor tersebut menyerang warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, viral seorang pria kehilangan ban roda depan sepeda dan knalpot saat memancing di Makassar, Sulawesi Selatan. Viral di media sosial, aksi geng motor berulah kembali. Para geng motor tersebut menyerang warung makan dengan senjata tajam. Para pengunjung berlarian ketakutan atas aksi geng motor bersajam tersebut. Mereka tampak mengobrak-abrik warkop tersebut dan menyerang pengunjung yang sedang makan.
Bermodus pura-pura sholat, pria curi uang dalam kotak amal di salah satu masjid di Kecamatan Pabuaran Cimas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi pencurian kotak amal tersebut terekam kamera CCTV dan pelaku berhasil melarikan diri usai mengambil sejumlah uang di kotak amal. Sementara itu viral seorang pria kehilangan ban roda sepeda motor dan knalpot saat memancing di Makassar, Sulawesi Selatan. Pencurian ban roda dan knalpot roda 2 ini direkam oleh ponsel milik korban hingga viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah truk box berbuatan minyak goreng mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas tol Jor Cipayung, Jakarta Timur. Kecelakaan diduga terjadi akibat truk mengalami pecah ban hingga pengemudi kehilangan kendali dan membuat truk terguling. Bawa minyak. Beginilah kondisi truk box bermuatan minyak goreng kemasan yang terguling di ruas tol Jor, tepatnya di kilometer 34600 Cipayung, Jakarta Timur, Rabu siang. Kondisi truk yang terguling melintang di tengah jalan dengan kondisi muatan minyak goreng kemasan yang tumpah. Petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung mengembalikan posisi mobil seperti semula dan mengevakuasi kendaraan ke pinggir jalan tol. Saksi mata mengatakan truk box yang mengalami kecelakaan diduga terjadi akibat pecah ban, hingga pengemudi tak bisa menguasai laju truk dan terguling. Meski demikian, pengemudi truk hanya mengalami luka ringan dan langsung mendapatkan penanganan medis menggunakan ambulans. Mungkin bannya pecah, terus dia rada oleng kali, cepet terbalik. Ada muatan ya bang truk ini? Ada tuh, terus Muatan apa bang? minyak. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jor dari arah Bekasi menuju Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tak kuat menanjak, sebuah truk tangki muatan air terguling di jalur wisata Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Sopir truk pun sempat terjepit, namun berhasil dievakuasi warga dengan alat seadanya. Polisi dibantu warga bahu-membahu evakuasi sopir truk tangki yang terjepit saat truk terguling di Pasuruan, Jawa Timur. Supir truk bernama Supriyanto menangis tak kuat menahan sakit karena kakinya terjepit truk. Sopir dan kenek bus pun langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Hingga kini keduanya masih dirawat di puskesmas guna mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan diduga akibat truk tangki tidak kuat menanjak sehingga mundur dan terguling melintang di tengah jalan. Untuk dugaan sementara, waktu jalan tanjakan, truk muatan air tangki ini tidak kuat untuk menanjak dan akhirnya kendaraan oleng atau jatuh ke sebelah kiri. Usai sopir dan kenek dievakuasi, truk tangki ini langsung dibawa ke pos lantas Padaan. Arus lalu lintas yang sempat tersendat pun kembali lancar 2 jam setelah kecelakaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang remaja pengendara sepeda motor yang berboncengan dengan ibunya tewas setelah tertabrak truk. Keluarga korban yang melihat kejadian pun langsung menangis histeris saat tiba di lokasi. Dua pengendara sepeda motor yang merupakan ibu dan anak tewas terlindas truk box saat hendak berputar balik di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua korban yang berboncengan tiba-tiba ditabrak mobil box saat hendak berputar balik. Korban pun langsung terpental dan masuk ke dalam kolong truk box dan terlindas. Keluarga korban yang melihat kejadian pun langsung menangis histeris saat tiba di lokasi. Petugas unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke RSUD Dr. Kasbullah Abdul Majid. Jadi kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, kendaraan box menabrak sepeda motor yang berboncengan 2 orang. Namun setelah kejadian tersebut, korban langsung
kolong motor box, kemudian langsung mengalami kecelakaan, meninggal di tempat. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara supir truk box langsung diamankan petugas untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria nyaris babak belur dihajar warga usai aksi jaket pergok melakukan aksi pencurian di sebuah indekos di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari penangkapan itu, warga mengamankan uang senilai Rp600.000. Seorang pria berhasil ditangkap warga dan pemilik indekos usai aksi pencuriannya diketahui salah seorang penghuni kos di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu bermula saat terduga pelaku datang berboncengan menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam kos menggunakan kunci serep. Terduga pelaku awalnya sempat berhasil menjebol pintu dan mengambil uang milik penghuni kos senilai Rp600.000. Selain itu, terduga pelaku sebelumnya sempat berkeliling dan terlihat dari kaca oleh salah seorang penghuni kos langsung melaporkannya ke pemilik indekos tersebut bahwa ada orang masuk tak dikenal. Yang biasa kita itu kuncinya ke buka tapi susah, nggak bisa nih. Akhirnya saya suruh anak buah saya salah satu, tendang aja udah. Itu akhirnya kalau yang dirusak, nah orang itu baru keluar. Ya gini, saya punya anak istri pak, gitu. Ngeri si pelaku itu bawa senjata juga. Ya kita siap-siap, ada anak buah saya juga bawa kayu gitu. Ternyata dia pasrah begini, ya udah akhirnya kami tangkap, terus langsung kami bawa ke polsek. Sementara itu, atas kejadian ini terduga pelaku dan barang bukti 6 kunci serep diamankan ke Polsek Gunung Putri guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pelaku spesialis pencurian kendaraan terpaksa ditembak mati anggota Jatantras Polda Jawa Timur. Tindakan tegas ini dilakukan lantaran pelaku berlawan dan melempar bom bondet ke arah polisi saat disergap ke kawasan lingkar Masjid Al-Akbar, Surabaya pada Rabu dini hari. Seorang pelaku spesialis curanmor roda 2 dan roda 4 terpaksa ditembak mati oleh anggota Subdit Jatantras Polda Jawa Timur. Pelaku yang diketahui berinisial S, warga Pasuruan, Jawa Timur, melawan saat disergap di sekitar lingkar Masjid Al-Akbar, Surabaya. Bahkan pelaku juga sempat melempar bom bondet ke arah petugas. Pelaku yang tewas berinisial S ini disergap bersama seorang temannya saat berboncengan sepeda motor. Namun sayangnya saat penyergapan, satu pelaku melarikan diri. Dari penyergapan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, polisi mendapatkan barang bukti tas pinggang milik pelaku berisikan 2 butir bom bondet serta kunci T. Tersangka DPOS ini memang sudah kambuhan residivis, sudah 3 kali keluar masuk. Dan diamankan di Polda sudah 2 kali. Tadi kita lakukan tindak tegas karena melakukan perlawanan dan kita dapati dan sempat meledak pula tadi yang bersangkutan melemparkan jenis bondet. Polisi memburu satu orang teman pelaku yang kabur saat disergap. Sementara jasad pelaku ditempatkan di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk divisum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor di parkiran minimarket di Surabaya yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Satu kaki pelaku juga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi karena berupaya kabur saat ditangkap. Sementara satu orang dalam pengejaran polisi. Inilah rekaman CCTV satu di antara aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku bersama temannya di sebuah minimarket Jalan Raya Menganti Wiyung, Surabaya yang sempat viral di media sosial. Pelaku bersama temannya mencuri sepeda motor di parkiran minimarket beberapa bulan lalu. Tim Resmo Polsek Karangpilang, Surabaya berhasil menangkap satu di antara pelaku berinisial ABD, usia 27 tahun, warga Tambelangan, Sampang, Madura.
Kaki pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan dihadiahi timah panas polisi lantaran berupaya kabur saat ditangkap karena kepergok mencuri sebuah sepeda motor di warung kopi Jalan Kederus, Surabaya. Namun teman ABD tersebut berhasil kabur. Setelah dilakukan penyidikan dan pemeriksaan lebih dalam, ternyata pelaku ABD sudah beraksi melakukan pencurian sepeda motor di 4 lokasi, 2 di Surabaya dan 2 lainnya di kawasan Sidoarjo. Kendaraan barang bukti dan pelaku diamankan ke Polsek Karangpilang dan dilakukan pengembangan. Kemudian kita lakukan pengembangan, kita dapatkan ada 4 LP. Yang pertama yang di LP Warung Pabedan, yang kedua di Wiu Jalan Menganti, ya, TKP-nya di parkiran Indomaret. Kemudian yang ketiga di wilayah Sukodono, ya, Sidoarjo. Yang keempat di wilayah Sedati, temanmu yang bersama kemarin yang jual. Kamu nggak tahu jualnya kemana? Nggak tahu, kan? Via online atau ke pulau khusus atau ke tempat khusus? Daerah khusus? Dijual ke luar tempat khusus atau via online? Dijual khusus, kan? Dijual khusus. Tapi kurang tahu, kan? Iya, yang tahu, kan? Dari hasil penangkapan ini, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti, di antaranya 3 unit sepeda motor, 2 di antaranya motor curian, dan 1 di antaranya motor untuk operasional saat beraksi. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang wanita hamil ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Lapor polisi akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur. Terima kasih Anda masih di Lapor Polisi. Kita ke informasi lain ya pemirsa. Seorang wanita hamil ditemukan tewas di kamar indekosnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu malam. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah membengkak dan ada ceceran darah di lantai dan pakaian korban. Aparat Polsek Kemayoran dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat mengevakuasi jasad seorang wanita di lantai 2 kamar kos Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban bernama Afira Mahwati, 34 tahun, diketahui tengah hamil. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah membengkak. Dan di lantai kamar juga didapati ceceran darah serta di pakaian yang dikenakan korban. Di kamar korban, polisi juga mendapatkan beberapa obat-obatan. Tewasnya korban diketahui setelah penghuni kos lain curiga dengan bau tidak sedap dari kamar korban. Udah 2 hari yang lalu masih ada ya, masih sama suaminya masih masak dalam kamar mandi. Terus 2 hari ini kelihatan, jarang kelihatan. Terus tadi jam 4 sore udah mulai ada rasa bau tadi, pokoknya bau aneh. Pusing. Belum diketahui penyebab tewasnya korban. Saat ini jasad korban berada di RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Jasad seorang wanita ditemukan di pinggir jalan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Belum diketahui sama polisi. Katanya di sampah-sampah ya. Di tempat pembuangan sampah. Warga desa Medan Estate di Deli Serdang, Sumatera Utara dihebohkan dengan penemuan jasad wanita yang tergeletak di pinggir jalan. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Medan Tembung bersama tim Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi, olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Korban teridentifikasi bernama Dameriah Tatarigan, 42 tahun, warga Jalan Kapten Jamil Lubis, Kecamatan Medan Tembung. Pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Dari hasil pengamatan kita tadi di lapangan langsung, ya, sekilas yang kita perhatikan ada bekas luka sedikit pada kening korban. Kita
belum mengetahui penyebab luka itu apa, dan kemudian ada pada tangan kanannya ada luka gores. Kalau dari analisa kami melihat kondisi fisik dari korban di lapangan tadi pagi, ya, dugaan sementara bisa akibat aniaya, ya. Namun sejauh ini kami akan terus coba mendalami dan tim sampai saat ini masih di lapangan. Usai diidentifikasi, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Kasus ini tengah ditangani anggota Polsek Medan Tembung. Jalan Raya Narogong dipenuhi busa diduga akibat tumpahan limbah dari sebuah perusahaan bengkel pemadam kebakaran di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pengendara yang melintas pun berhati-hati lantaran kondisi jalan yang licin. Jalan Raya kedep, limbah busa mau sabun mandi ini banyak banget. Inilah rekaman video amatir yang direkam oleh warga saat melintasi Jalan Raya Narogong yang penuh busa dengan tumpahan diduga limbah dari sebuah perusahaan di Kampung Kedep, Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banyaknya tumpahan busa ke jalan mengakibatkan para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati. Lantaran kondisi jalan menjadi licin, bahkan selain licin, tumpahan diduga limbah busa itu menimbulkan bau sabun menyengat. Tidak ada pengendara yang mengalami kecelakaan, namun bau menyengat sabun mengganggu warga sekitar yang melintas. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Dua pemuda mabuk melakukan pelecehan seksual pada seorang wanita yang berboncengan motor dengan suaminya di kawasan Sepi di Jember. Pelaku berhasil ditangkap dengan bantuan warga dan dibawa ke Polsek Ajung, Jember. Warga berhasil menangkap dua pemuda asal Kecamatan Ajung dan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, yang mabuk melakukan pelecehan seksual pada seorang perempuan yang sedang berboncengan motor dengan suaminya. Dua pelaku kemudian ditangkap warga dan diserahkan ke polisi sektor Ajung, Jember. Bunga, bukan nama sebenarnya, sedang dibonceng suaminya melintasi Jalan M. Yamin. Namun dari arah belakang, tiba-tiba ada dua pemuda berboncengan motor dalam kondisi mabuk, meraba bagian sensitif sang wanita itu. Usai melecehkan wanita itu, dua pelaku kabur dengan kecepatan tinggi. Suami sang wanita berikut warga yang mengetahui aksi bejat dua pemuda itu, kemudian mengejarnya dan berhasil ditangkap di kawasan Komplek Pertokoan Desa Ajung, Jember, yang kemudian diserahkan ke polisi sektor Ajung. Pengendara sepeda motor, suami istri, menuju ke perumahan Tegal Besar. Kemudian ada dua anak laki-laki itu di belakangnya, yang inisialnya adalah R dan M. Kemudian meraba-raba pantat dan paha si istri daripada pengendara sepeda motor tersebut. Akhirnya kemudian dia melarikan diri, terus dikejar sama suaminya, dihentikan, kemudian diamankan ke Polsek Ajung. Sendiri dalam kondisi mabuk. Ya, kondisinya pada saat itu berbau minuman alkohol, kedua-duanya. Akibat perbuatannya, dua pemuda dijerat dengan pasal tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Tim unit Resmo Polres Metro Bekasi berhasil meringkus satu dari dua orang pelaku pembegalan karyawati yang terjadi di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, seorang warga di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan terpaksa harus digiring ke Mapolres Sinjai lantaran melakukan perbuatan yang tidak terpuji, yaitu membegal payudara seorang wanita. Berkat rekaman kamera pengawas yang berada di pos security sebuah pabrik, tim unit Resmo Polres Metro Bekasi berhasil meringkus salah satu pelaku pembegalan terhadap karyawati di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa kejadian tersebut ketika korban sedang pulang kerja dengan menggunakan sepeda motor.
melintas di Jalan Irian kawasan industri MM 2100 Cibitung. Tiba-tiba korban diikuti oleh 2 orang pelaku dari arah belakang. Dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, kemudian pelaku langsung memotong laju kendaraan korban, namun dengan sigap korban memutar arah. Para pelaku pun kembali mengejar korban hingga korban terjatuh persis di depan pintu gerbang salah satu perusahaan yang berada di Jalan Irian tersebut. Salah seorang pelaku langsung berkali-kali menghujamkan senjata tajam ke bagian lengan kanan korban sambil merampas tas yang dibawa korban, namun korban berteriak hingga mengundang security yang berada di perusahaan tersebut. Kondisi korban saat ini baik, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, dan korban juga memberikan informasi juga cukup baik, jadi kita juga mendapatkan kesempatan ini dengan Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Tapi kan aku, Pak. Tadi dia orang Ada kuliah. Sementara itu, DN warga desa Kecamatan Telu Liboe, Kabupaten Sinjai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan perbuatan yang tak terpuji pada seorang wanita berinisial AN. Pelaku diamankan oleh personel Resmob Sinjai tak lama setelah melakukan pembegalan payudara pada seorang wanita yang sedang mengendarai motor. Naas, selang beberapa menit usai melakukan pembegalan, pelaku mengalami kecelakaan bertabrakan dengan sebuah mobil yang mengakibatkan pelaku mengalami luka pada bagian wajah. Oh, yang bodoh-bodoh, kenapa kau pegang Kenapa kau pegang aku? Pelaku langsung diamankan ke Mapolres Sinjai oleh tim Resmob untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak terpuji tersebut. Naasnya lagi, polisi juga menemukan sebuah badik yang dibawa oleh pelaku. Sejauh ini belum ada informasi kita dapat terkait pengancaman, cuma yang bersangkutan itu setelah melakukan pembegalan, dia langsung melarikan diri, menghindari pelaku, menghindari korban, namun korban tetap melakukan pengejaran sampai pelaku kemudian menabrak sebuah mobil. Ya, jadi ancaman hukuman dari pasal lembar negara ini kita pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1991, lembar negara nomor 78 tahun 1991, ancaman hukuman itu kurang lebih 10 tahun. Pihak kepolisian menghimbau pada masyarakat Sinjai, khususnya pada perempuan, agar lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara seorang diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Bodoh-bodoh, kenapa kau pegang Seorang pelaku spesialis begal payudara babak belur dihajar warga usai beraksi di kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui sering melakukan aksi serupa di beberapa ruas jalan di Kota Makassar. Nah ini nih Om. Yang ini orangnya tuh. 2 kali karena kasih begitu. Ngapain kau? Kau lempari batu itu hari muter-muter di depan. Pelaku begal payudara berinisial IH tak bisa berkutik saat diamankan petugas keamanan usai beraksi dengan cara meremas payudara 2 wanita cantik yang saat itu sedang jogging di sekitar kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mana tadi? Pulang dulu. Mana tadi pulang? Sekali kamu pulang. Mana itu perempuan api ya? Mana korbannya, Kak? Salah satu korban yang dibuat kesal langsung menghajar pelaku dibantu warga sekitar hingga babak belur pada bagian wajah. Usai diamankan warga bersama petugas keamanan, pelaku langsung diserahkan ke Polsek Tamalate. Dari keterangan polisi, pelaku diketahui sudah berulang kali melakukan aksinya di beberapa ruas jalan di Kota Makassar dan menyasar korban yang sedang lari pagi. Tadi pagi kita amankan pelaku asusila yang orang bilang begal payudara yang telah dilaksanakan operasi berdasarkan surat perintah dari Bapak Kapolrestabes. Telah dibentuk tim dan akhirnya kami bekerja sama dengan pihak CPI ataupun dengan pihak korban yang mau bekerja sama. Dan hasilnya tadi pagi kita amankan pelaku yang bersangkutan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku selanjutnya diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau merantai leher anaknya karena tidak hafal ayat pendek Al-Quran. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.
Terima kasih Anda masih dilapor polisi. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya anak kandungnya yang masih SD karena tidak hafal ayat pendek Al-Quran. Korban menderita luka lebam hingga dirantai di leher oleh pelaku. Ya Allah sih Pak, kok diapain sama mamaku sampai kayak gini sih Pak? Seorang anak berinisial AS kelas 6 sekolah dasar ditemukan warga terluka di bagian leher, tangan, dan kakinya. Tak hanya itu, korban juga diikat dengan rantai besi di leher. Dihajar. Kondisi korban yang mengenaskan membuat tetangga panik dan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Menurut polisi, korban mengaku dipukuli oleh ibu kandungnya sendiri, Zuraida, karena tidak hafal surat pendek di Al-Quran. Selain itu, korban juga tidak diperbolehkan berangkat sekolah. Peristiwa bermula saat korban sempat diam-diam memakai ponsel pelaku yang saat itu sedang tidur untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Namun mengetahui korban memakai ponselnya, pelaku marah dan menganiaya korban serta mengikatnya dengan rantai besi. Polisi pun langsung menangkap ibu korban. Oh, itu rantainya. Dapat laporan dari tetangga yang kita bisa bilang menyelamatkan dia, yang mana tetangga itu melaporkan ke kita, langsung kita tindak lanjuti. Dari pengakuan tetangga ini, kondisi si anak ini memang pada saat kita temukan lehernya ada di rantai, rantainya lumayan besar juga, ada 2 kali lilitan di lehernya, kemudian kakinya diikat pakai tali rafia, seperti itu. Polisi pun langsung menangkap ibu kandung korban. Pelaku memiliki 3 orang anak dan korban merupakan anak kedua serta yang paling kecil berusia 4 tahun. Sementara korban dan adiknya nantinya akan dirawat oleh putri sulung pelaku yang masih duduk kelas 2 SMA. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa, iNews melaporkan. Polisi masih terus lidiki kasus dugaan persekusi siswa Gloria 2 Surabaya yang disuruh bersujud oleh orang tua murid. Belum ada tersangka, namun polisi telah periksa 8 saksi. Ini minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah, yuk biar selesai. Menolong. Polisi terus menyelidiki kasus siswa Gloria 2 Surabaya yang disuruh sujud dan menggonggong oleh wali murid di Surabaya, Jawa Timur. Biaran dan kesalahannya kan memang dari temannya, Pak. Menurut Kabid Humas Polda Jatim, kedua orang tua siswa yang berseteru dalam kasus persekusi ini sudah berdamai, namun terus berlanjut karena pihak sekolah Gloria 2 Surabaya memutuskan untuk diproses hukum. Belum ada tersangka dalam kasus ini, namun pihak Reskrim Polrestabes Surabaya sudah memanggil 8 orang saksi, termasuk IV, terduga pelaku persekusi. Dari pihak sekolah ini terus menuntut untuk dilanjutkan. Namun demikian, ya kita terus melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa ini. Ya konstruksi hukumnya nanti seperti apa, gitu kan? Konstruksi peristiwa seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya. Berarti proses hukumnya tetap berlanjut, Bang? Ya, Proses hukumnya tetap berlanjut. Iya, tetap berlanjut. Sudah diperiksa sekitar 8. Saudara A sendiri apa? Dan dari 8 sudah diperiksa. Dari 8 itu ada IV. Ini sudah diperiksa sebanyak 3 kali. Sebelumnya viral di media sosial, aksi seorang wali murid yang meminta siswa SMA swasta di Surabaya, ES, meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Tak hanya itu, dalam video viral ini, pria ini meminta ES dengan cara membentak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Akibat tidak dibelikan handphone, seorang pemuda di Sidoarjo, Jawa Timur tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah luka akibat benda tajam pada wajah korban. Inilah kondisi sesaat setelah warga mendobrak pintu kamar Suwati, wanita Parubaya yang diduga korban pembunuhan oleh anak kandungnya sendiri di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Sidoarjo. Saat ditemukan, kondisi korban telungkup dengan bersimbah darah di sekujur tubuhnya. Peristiwa mengenaskan tersebut diduga akibat cekcok pelaku dengan memaksa minta dibelikan handphone oleh sang ibu, namun belum dipenuhi oleh ibunya, dan pelaku yang kesal serta kalap mata langsung menikam korban. Ada beberapa luka di area wajah. Di dalam rumah itu sempat ada ribut
Terus pada waktu dicek, didobrak dari luar, terus masuk ke dalam, ternyata di dalam sudah ditemukan ada korban dalam keadaan tergeletak, tengkurap. Saat ini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong untuk dilakukan otopsi, sementara polisi telah mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti di sekitaran TKP. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Tidak terima ditegur saat mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan, dua pemuda di Kota Bekasi, Jawa Barat menganiaya seorang wanita bersama dengan suaminya. Warga yang mendengar keributan langsung mengejar dua pemuda ini dan mengeroyoknya hingga babak belur. Tadi kakak yang dipukul ya? Inilah video amatir yang memperlihatkan dua pemuda kakak beradik dikeroyok massa di kawasan Jalan Lotus Raya Galaksi, Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Dalam video tersebut, dua pemuda ini terlibat cekcok dan berkelahi dengan warga sekitar. Tidak hanya itu, salah satu pemuda bahkan diceburkan ke kali oleh warga. Peristiwa pengeroyokan diduga dipicu teguran oleh pasangan suami istri yang tidak terima saat kedua pemuda ini berkendara motor secara ugal-ugalan. Kedua pelaku ini pun mengejar dan memukul pasangan suami istri yang hendak pulang. Warga murka lantaran pelaku memukul pasangan suami istri dan juga kedua pelaku dalam kondisi pengaruh alkohol. Warga pun marah hingga melakukan pengeroyokan terhadap kedua pelaku. Ibu. Nah iya, awalnya kan si orang anak muda itu mukul si ibu itu. Ya mungkin sambil jorogin mukul, jatuh motornya. Motor si bapak ibu itu kan. Nah di situ tuh pas itu hanya yang pada orang masjid itu pada keluar di situ. Itu bantuin si bapak itulah, bantuin motornya jatuh gitu kan. Ya ada pada apa-apa ya. Akhirnya si orang tua itu kan motor masih malang begini. Ya kan dipinggirin sama anak muda gitu. Ada masih cekcok aja dipukulin gitu sama warga di sini gitu kan. Usai kejadian, korban langsung melapor ke pihak kepolisian dan diarahkan untuk membuat visum. Setelah sampai di polsek, dilakukan interogasi, terus diarahkan oleh tim pemeriksa untuk membuat visum, dibuat mengantar dari sini, dan membuat laporan polisi. Sampai dengan hari ini, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian memintai keterangan sejumlah saksi dan korban. Kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan petugas Reskrim Polsek Bekasi Selatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dua anggota polisi di Polres Jakarta Timur dipecat karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Lapor Polisi. Atensi, segera meluncur. Mohon atensi, segera meluncur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, ada lapor kami sampaikan. Pemirsa, saya akan membacakan laporan yang masuk ke Lapor Polisi dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama dari Dede Haja 76. Lapor Pak Polisi. Di Jalan Turi, Depok sering terjadi pencurian kendaraan bermotor, terutama terjadi saat jam sepi di pagi hari. Mohon patrolinya, Pak. Kemudian yang kedua dari Dennis Win 77. Lapor Pak Polisi. Di Jalan Dr. Susilo Grogol, Jakarta Barat, sering terjadi pencurian kendaraan motor saat pagi dini hari, terutama mengincar area kos-kosan. Mohon patrolinya, Pak. Kemudian dari Rizky Falupi 32. Pak Polisi lapor, sering terjadi pencurian toko di Cempaka Arum, Cirebon. Modusnya pelaku selalu berpura-pura menjadi pembeli. Mohon ditertibkan. Itu dia tadi pemirsa, laporan dari masyarakat mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara
dengan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, terlibat penyalahgunaan narkoba dan disersi. 2 anggota polisi di Polres Jakarta Timur diberhentikan dengan tidak hormat Rabu siang. Pemecatan kedua polisi ini disaksikan ratusan personil kepolisian. Apel pemecatan 2 anggota polisi ini berlangsung di Polres Jakarta Timur dan disaksikan ratusan personil kepolisian. Brigadir Kepala Agus Salim dan Brigadir Hubert Pratama dipecat dengan tidak hormat oleh Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali. Tetap kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Dari hasil sidang kode etik, Bribka Agus Salim dikenakan sanksi pemecatan tidak dengan hormat dikarenakan melakukan disersi. Sementara Brigadir Hubert Pramat dipecat secara tidak hormat karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen Polres Metro Jakarta Timur menegakkan disiplin dan menjaga citra kepolisian. Nicholas berharap pemberian sanksi ini menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polres Metro Jakarta Timur untuk menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin dan etika profesi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menggerebek jaringan narkoba sabu di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sindikat ini ternyata dikendalikan seorang ketua RT. Bahkan transaksi narkoba dilakukan di rumah sang rumah ketua RT. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Dan pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat juga Anda saksikan di YouTube @officialiNews. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini Anda akan menyaksikan iNews Today bersama rekan kami Togi Sinaga dan Rosalin Ciu. Saya Bayu Pradana, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Petugas bergegas menangkap satu demi satu sasaran dalam penggerebekan terhadap jaringan narkoba di Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jaringan ini ditutupi dengan rapi. Salah satu pengendali jaringan ini adalah ketua RT setempat. Bahkan transaksi narkoba juga dilakukan di rumah ketua RT. Petugas Satres Narkoba Polres Muaro Jambi dibantu tim unit reskrim Polsek Sekernan berhasil mengamankan 9 orang tersangka penyalahgunaan narkoba. Jaringan ini terungkap dari penangkapan dalam sebuah razia di wilayah Kecamatan Marosebo, Muaro Jambi. Dari TKP yang pertama, dari 4,59 gram sabu-sabu apabila kita rupiahkan 5.500.000. Dari TKP yang kedua kurang lebih 28,5 gram apabila kita rupiahkan adalah